Komunikasi memang sebuah aktivitas yang dijalankan secara rutin sehari-hari. Namun, tidak jarang justru komunikasi ini sendiri merupakan salah satu topik yang sering kali dipilih untuk dilatihkan di dalam sebuah organisasi. Ada sebuah paradigma bahwa komunikator yang baik adalah mereka yang pandai berbicara atau berkata-kata. Namun kenyataannya, komunikasi bukan bicara mengenai tentang bagaimana sebuah pesan itu tersampaikan, tapi selain pesan itu bisa tersampaikan, seorang komunikator yang baik adalah mereka yang mampu mendengar dengan baik dan juga mampu memberikan respon yang tepat atau sesuai. Karenanya, tidak bisa kita pungkiri bahwa komunikasi itu hanya terdiri dari menyampaikan sebuah pesan atau informasi saja. Dalam kegiatan pelatihan yang bertemakan tentang komunikasi, ada salah satu topik yaitu tentang mendengar. Nah, dalam mendengar itu kita nggak hanya melihat, menatap, memasang telinga kita dengan baik-baik, tapi kita penting untuk mendapatkan sebuah informasi yang merupakan kata kunci. Karena cukup menantang bagi kita untuk bisa mendengarkan secara utuh kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga dibutuhkanlah kemampuan yang namanya mendengar aktif, dan salah satunya adalah kita perlu memiliki sebuah keterampilan dalam menangkap kata kunci, di mana kata kunci ini merupakan, boleh dikatakan sebagai inti pesan, sebagai penekanan, sebagai sesuatu yang mungkin sifatnya tersirat, ya, yang disampaikan oleh mereka yang menyampaikan pesan. Nah, apa nih sebuah permainan yang bisa kita lakukan ketika kita membawakan kelas pelatihan tentang komunikasi? Nah, kalau saya sendiri sering menamakan sebagai permainan menangkap kata kunci. Karena namanya menangkap, maka otomatis berhubungan dengan permainan tangkap-menangkap. Permainan ini bisa dilakukan secara berpasang-pasangan, namun kalau ternyata jumlahnya ganjil, bisa kita kombinasikan mungkin bertiga-bertiga, atau kalau misalkan jumlah peserta kita terlalu banyak, bisa kita setting mereka itu dalam posisi duduk saja, karena cukup menantang ya dari sisi pergerakan kalau memang jumlah peserta dalam pelatihan ini sangat massal. Nah, sederhananya adalah yang pertama, silakan tangan kiri dibentuk seperti ini, ya, ini kalau misalkan berpasang-pasangan, dan yang berikutnya adalah jari telunjuk silakan dibentuk seperti ini dan diminta untuk sering berhadapan-hadapan. Yang otomatis jari telunjuk antar peserta itu akan terletak pada telapak tangan temannya yang terbuka. Nah, karena permainan ini berkaitan dengan yang namanya kata kunci, ketika nanti Anda membawakan pelatihan ini, maka sampaikan di awal bahwa kata kuncinya adalah titik, titik, titik. Nah, kalau saya sendiri biasa memainkan, misalkan kata kuncinya adalah apel, maka otomatis kalau nanti dalam cerita yang saya bacakan terdapat kata apel, pertama, tugas kita adalah tangan yang telapaknya terbuka, maksudnya yang telapak tangan yang terbuka, entah kiri atau kanan silakan disesuaikan, itu tugasnya adalah menangkap jari telunjuk pasangan atau temennya, ya. Sementara jari telunjuk kita yang berada di telapak tangan teman kita itu secepat mungkin kita angkat, jangan sampai ditangkap oleh rekan kita, ya. Jadi permainan ini membutuhkan yang namanya cerita. Kalau misalkan Anda memang belum terbiasa dengan cerita secara spontan, silakan bisa membuat skripnya dan nanti dibuatkan atau ditempelkan di cue card. Nah, contoh kalau misalkan saya biasa menggunakan kata apel adalah, misal ada seorang ibu bernama, katakanlah Ibu X, ya. Sehari-hari dia selalu beranjak ke pasar, tapi kali ini dia memutuskan untuk menunggu pedagang sayur yang lewat depan rumahnya. Nah, pagi hari itu dia berpikir untuk memasak misalkan sayur sop. Nah, otomatis dia perlu membeli ayam. Nah, pada saat kita menyebutkan sebuah objek yang memang diawali huruf A, kalau memang kata kuncinya adalah seperti itu, maka silakan nanti lakukan dengan perlahan. Nah, ya, sebagai bagian dari pengecoh untuk mengingatkan kepada peserta, kata kuncinya adalah apel. Maka selain kata apel, cukup diam saja, ya. Nah,
Setelah permainan dibawakan, apa sih insight atau kesimpulan yang bisa kita berikan? Yang pertama, ternyata memang ketika orang itu berbicara, banyak kata, banyak kalimat, itu tidak mungkin otak atau pikiran kita bisa semuanya menyerap atau menangkap secara utuh. Ya, maka dibutuhkan kemampuan untuk menangkap kata kunci. Dan salah satu ciri-ciri dari kata kunci adalah apabila ada kata atau kalimat yang memang diucapkan atau disebutkan dengan cara ditekan atau dengan nada yang naik. Nah, kemudian ditutup, ini hanya merupakan salah satu kata kunci yang bisa kita tangkap ketika kita mendengarkan orang lain, ketika mereka berbicara atau menyampaikan pesan. Masih ada kata kunci lainnya atau ciri-ciri dari kata kunci lainnya yang bisa kita terapkan. Untuk itu, yuk sama-sama kita pelajari lebih lanjut. Nah, itu hanya sebagai pengantar. Ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi Anda semua ada permainan, maksud saya ada pelatihan yang berkaitan dengan komunikasi dan ingin menyisipkan permainan di dalamnya, permainan yang barusan bisa dijadikan rekomendasi atau referensi. Terima kasih, selamat mencoba dan sukses selalu untuk Anda semuanya.